Hey yo, kembali lagi dengan saya Samuel Moses dan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis plastik yang ada di pasaran. Apakah dia baik untuk digunakan atau dia tidak baik, dan Anda akan menyimpulkan sendiri setelah Anda mengetahui jenis-jenis plastik di video berikut ini. 1. PET atau PET yang artinya adalah polyethylene terephthalate. Ini adalah sebuah plastik yang akan banyak ditemukan di makanan dan juga minuman, dan jenis plastik ini hanya bisa digunakan sekali pakai. Anda akan melihat sebuah logo di bagian bawahnya si botol. Ya, anggap ini botol. Nanti di bagian bawahnya sini Anda bisa lihat nih, pas dilihat, oh di sini ada logo 1, kemudian ada logo daur ulang di bawahnya. Ya, ingat hanya bisa sekali pakai dan jangan digunakan secara berulang-ulang. PVC atau dengar singkatannya adalah berupa polyvinyl chloride ya. Jadi ini adalah sebuah jenis plastik yang beracun kalau dipakai untuk konsumsi makanan. Jadi jangan dipakai untuk konsumsi makanan, tapi jenis plastik ini biasanya banyak dipakai untuk pembuatan casing-casing pipa. Ya, misalnya pipa PVC ya, mereknya Wavin, Maspion itu banyak memakai plastik PVC. Ada juga fiber gelombang penutup atap. Memang sih dipakai untuk hal-hal demikian dan itu bagus karena dia elastis, tapi kalau dipakai untuk konsumsi itu tidak sangat direkomendasikan. LDPE alias low density polyethylene. Anda lihat logonya seperti ini nih. Jadi biasanya LDPE itu boleh dibilang adalah kebalikan dari HDPE yang biasanya akan digunakan pada kantong plastik sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan. Jenis plastik ini sifatnya elastis, memiliki daya tahan lama dan dapat digunakan secara berulang kali ya. So teman-teman, ini bagus untuk digunakan secara berulang kali dan boleh dipakai untuk membawa konsumsi makanan. Tentunya makanannya jangan berinteraksi langsung sama si plastiknya ya. Ya mungkin kita buat bungkus bala-bala gitu ya, tapi di dalam bungkus bala-balanya itu ada plastik lagi ya. Nah, intinya kita bolehlah, tapi jangan bersentuhan langsung. 4. PP alias polypropylene adalah sebuah plastik yang kita kenal kalau di masyarakat luas itu namanya plastik sayur. Jadi jenis plastik ini terbuat untuk tempat makanan dan juga minuman, terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup aman meski pada suhu yang panas. Walaupun jenis plastik ini cukup sulit untuk didaur ulang. Jadi teman-teman jangan buang sampah sembarangan habis memakai plastik ini, mungkin untuk bawa sayur, untuk membungkus makanan yang masih panas-panas ya, karena ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, tapi aman untuk dikonsumsi dan banyak digunakan oleh masyarakat luas. Yang kelima adalah PS, polystyrene, adalah sebuah jenis plastik yang banyak digunakan sebagai tempat makan. Ya, teman-teman lihat logonya di sini, polystyrene seperti ini bentuknya. Biasanya polystyrene ini akan dilapisi lagi dengan plastik-plastik seperti LDL yang nggak terlalu banyak sih, tapi nggak boleh bersentuhan langsung. Nah, teman-teman kalau bingung nih ya, apa sih PS polystyrene itu apa sih? Polystyrene itu adalah nama lain dari styrofoam. Ini adalah sebuah bahan kimia yang dapat larut pada makanan karena dapat menyebabkan kanker. Jadi itu kalau bersentuhan, kalau tidak bersentuhan ya masih aman. Other atau O, jenis plastik ini tidak dianjurkan karena mengandung racun bisphenol A alias BPA ya, BPA gitu. Nah, cuman masalahnya orang-orang ternyata sering menggunakan plastik jenis ini untuk botol minum bayi, botol minum olahraga. Itu mungkin karena ada unsur-unsur pengen menghemat cost ya, untuk meningkatkan persaingan di pasaran, maka mau nggak mau mereka harus berputar otak, salah satunya dengan menggunakan bahan baku yang mungkin kurang aman untuk kita bersentuhan langsung ataupun masuk langsung ke dalam badan kita. Maka disarankan Anda membaca terlebih dahulu sebelum membeli ya. Jadi biasanya akan tertempel logo-logo Other atau O itu seperti ini. Hati-hati ya, kalau ada logonya seperti ini di botol minum, itu patut Anda waspadai sebelum membeli, terlebih pada saat mau menggunakan. Oke? Yang ketujuh adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Ini adalah sebuah jenis plastik yang banyak digunakan untuk galon air minum, botol susu, botol sabun, botol deterjen, botol sampo, dan juga lainnya. Jadi memang benda-benda yang akan dikonsumsi kita, digunakan oleh kita ya, ini kalau masuk ke dalam
botol yang mengandung plastiknya adalah HDPE itu bagus ya, jadi tidak akan menyebabkan jadi racun. Dan juga tentunya jenis-jenis HDPE ini banyak dipakai di produk-produk bahan bangunan, misalnya seperti fitting HDPE ya, pipa HDPE itu kita menyediakan ya, distributor bangunan.com menyediakan barang-barang seperti itu. Kalau Anda butuh mengkonsumsi air putih yang aman gitu, tentunya kita ada fitting-fitting HDPE yang bisa menjadi tempat menyalurkan air-air bersih dan tidak terkontaminasi oleh racun-racun yang membahayakan tubuh. Nah, selain hal-hal yang tadi saya sebutin, itu kalau plastik HDPE ini sering juga dipakai sebagai pelapis kabel listrik karena memiliki ketahanan pada suhu panas yang kuat, tidak mudah patah, dan tentunya sangat aman untuk dipakai berulang kali. So, teman-teman, pakailah bahan-bahan yang mengandung HDPE karena aman dan nyaman untuk digunakan. Suka dengan tips-tips seperti ini? Subscribe, like, share, dan juga komen jika ada yang mau tanyakan. Dan jangan lupa teman-teman, kita memiliki TikTok @distributorbangunan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya di tips-tips yang tidak kalah seru seputar mindset, productivity, pengetahuan produk-produk baru yang membuat kita lebih berinovasi dalam life, dalam hidup, dan juga pengembangan diri. Saya dengan Samuel Moses, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.